Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asinil Amal Anur dengan NIM 181650007. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus praktek coding untuk penggunaan array di PHP. Langsung saja, yang pertama adalah simple array. Teman-teman buka dulu kode editornya. Terus kita buat file simple.php. Terus kita ketikkan php. Di sini ada 3 macam simple array. Yang pertama itu adalah array index. Array index adalah tipe array yang elemennya dapat diakses berdasarkan nomor indeksnya. Terus ada array asosiatif, adalah array yang memiliki pasangan key atau kunci dan juga value atau nilai, yang dimana masing-masing value memiliki key-nya sendiri-sendiri, sehingga untuk mengakses value-nya yang harus kita gunakan adalah name key-nya. Berbeda dengan array index, dimana bila ingin mendapatkan nilainya, maka yang kita akses adalah nomor indeksnya. Terus yang ketiga adalah array multidimensi, ya, merupakan konsep dimana di dalam array masih terdapat array lagi. Multidimensi ini dapat menjadi array 2 dimensi, array 3 dimensi, dan seterusnya, tergantung pada tingkat kedalaman array. Nah, yang pertama tadi adalah array index. Kita ketikkan string index sama dengan array, isi arraynya Andi, misal ya, di Udin, maaf, jangan lupa titik koma. Terus kita coba print hasilnya. Index sudah. Terus kita buka browser, kita ketikkan localhost, kita ketikkan di mana tempat penyimpanan file yang kita buat, terus kita enter. Nah, dari index array ini dia otomatis ada key nomornya, jadi dia otomatis terisi dari mulai angka 0, 1, dan 2 karena ada 3. Nah, yang kedua kita buat asosiatif array. Kita ganti di sini mungkin asosiatif array. Kita ketikkan isinya mungkin nama depan, terus kita isi value nya Andi, terus nama belakang, Smarty, tekan di umur, jangan lupa titik koma.
terus kita coba print lagi. Kita save, kita run lagi di browser. Nah, ini adalah associative array, jadi key-nya kita dapat isi di dalam array sini, bisa kita tentukan, dan yang lainnya juga sama. Ya, selanjutnya adalah multidimensi array. Jadi di dalam array ada array lagi, kita ketikkan multidimensi, kita ganti ya. Terus di sini ada array lagi, kita isi misal Udin. Terus di sini semisal Santoso, koma, terus array lagi, kita isi semisal Budi, lalu Udin, semisal Solehudin. Oke, terus kita coba print, kita cetak pakai echo, terus semisal nama asli, kita ambil nama aslinya adalah Udin Solehudin. Berarti di sini kita ketikkan titik string multidimensi, lalu kita pilih di array yang pertama, dan di sini kita ambil yang Udin, jadi kita ambil 0. Terus kita titik, kita ketik lagi spasi, kita titik lagi, terus kita panggil string lagi multidimensi, lalu titik lagi, lalu kita pilih Solehudin, berarti ada di array kedua, dan di sini juga kita ambil Solehudin, jadi yang kedua juga. Oke, apabila sudah kita titik, lalu kita kasih PR. Oke, kita copy saja biar cepat. Nah, terus kita misal mau bikin nama palsunya, yaitu misal adalah Budi Santoso. Jadi kita ambil array kedua, dan Budi yang awal ya, jadi 0. Terus kita ambil Santoso, jadi ada di array pertama, lalu Santoso ada di yang kedua, jadi kita isi 1. Terus kita save, kita coba run. Nah, jadi keluarnya adalah Udin Solehudin dan Budi Santoso. Terus selanjutnya kita buat untuk menghitung sebuah array, ada totalnya ada berapa, kita bikin count.php aja. Nah, terus kita ketikkan lagi php, kita tutup sekalian. Di sini kita semisal isi dengan nama mahasiswa, string mahasiswa sama dengan array, lalu kita ketikkan namanya asinil untuk contoh, lalu ardi, terus titik koma, kita bikin mahasiswi sama dengan array,
kita buat contoh Intan, Rias, dan Desya, titik koma. Lalu kita hitung jumlah mahasiswa dan mahasiswinya dengan ketikan jumlah mahasiswa, misal jumlah MA sama dengan kita gunakan perintah count, lalu kita hitung yang mahasiswa. Nah, titik koma kita copy saja biar cepat, kita paste, kita ganti mahasiswi, di sininya jumlah MI. Nah, terus kita enter, kita cetak hasilnya dengan echo saja, terus ketikkan mahasiswa, ada string jumlah mahasiswa, jumlah MA, maaf, terus kita enter, kita titik koma, kita copy lagi biar cepat, kita ganti jadi jumlah MI dan mahasiswa, kita save, lalu kita run di count.php. Nah, jadi memang di sini benar ya, ada di mahasiswa ada 2 mahasiswa dan di mahasiswi ada 3. Terus selanjutnya adalah fungsi arrayshift. Kita coba bikin lagi aja file shift.php. Nah, arrayshift ini berfungsi untuk menghapus elemen yang ada di awal array. Kita coba bikin lagi PHP, kita tutup, terus kita semisal di sini kendaraan, ada array, kita semisal isi dengan Innova, lalu Astrea, Blade, dan Revo, terus titik koma, maaf, kita hapus dengan menggunakan string mobil, sama dengan kita gunakan fungsi arrayshift underscore shift, terus kita hapus yang ada di array kendaraan, titik koma, lalu kita coba cetak print R kendaraannya. Kita save, kita run, jadi shift enter. Nah, di sini yang kehapus adalah Innova karena kita menggunakan arrayshift. Terus yang selanjutnya adalah array pop. Kalau array pop adalah kebalikan dari arrayshift, yaitu akan menghapus yang ada di akhir array. Harusnya revo yang terhapus ya. Kita coba ganti array pop, kita save, kita run lagi,
Nah, jadi satu Innova ada, Astrea ada, Blade ada, Revo tidak ada karena array pop menghapus array yang terakhir. Terus selanjutnya adalah array merge. Kita buat file lagi saja, kita ketikkan merge.php, kita ketikkan lagi php, kita misal gabungkan sebuah agama sama dengan array, kita isi muslim, terus ada Nasrani dan Buddha, di koma kita buat lagi string tempat ibadah mungkin ya, sama dengan array, kita isi masjid dan gereja, lalu kelenteng, titik koma, kita enter lagi. Nah, kita buat string gabungan untuk menggunakan fungsi array. Oh maaf, ini bukan fungsi merge tapi ini fungsi combine. Lalu kita gabungkan string agama dan string tempat ibadah, titik koma, lalu kita cetak dengan print r gabungannya, string gabungan, titik koma, kita save, lalu kita coba run di merge.php. Nah, di sini dia otomatis key-nya muslim, yaitu dengan value-nya masjid, lalu key Nasrani dengan value-nya gereja, dan Buddha value-nya kelenteng. Terus selanjutnya adalah array merge. Nah, ini fungsinya untuk membuat array baru dengan menggunakan array sebagai key dan array lainnya sebagai nilai, yang dimana key pada array merge adalah angka dan isi arraynya adalah sebuah nilai. Kita coba semisal buat lagi di sini saja ya, kita ganti dollar mungkin string pertama sama dengan array nama, kita isi value-nya asinil, lalu kita ketikkan saja nim 18.7 di koma, enter, string yang kedua sama dengan array, kita isi amal Anur, terus prodi, isi value-nya teknik informatika,
terus kita isi lagi koma, tahun, angkatan, kita isi value nya 2018. Oke, titik koma, enter, kita gabungkan lagi, buat gabungan, lalu kita gunakan fungsi array merge. Kita gabungkan array yang pertama dan kedua, titik koma, kalau kita print string gabungan, titik koma, kita save, coba kita run di merge. Nah, di sini otomatis dia terisi ya, key-nya namanya adalah asinil. Lalu apabila kita tidak tentukan key-nya langsung dengan value, otomatis dia akan terisi dengan string number. Terus berikutnya juga sama, jadi otomatis semuanya tergabung menjadi satu array dengan key-nya ada yang otomatis dan ada yang bisa kita atur. Ya, selanjutnya adalah array sort, yaitu berfungsi untuk menyusun atau mengurutkan sebuah array. Jadi kita tidak perlu mengurutkan isi arraynya di codingan, tapi kita tinggal gunakan fungsi sort, jadi otomatis tersusun dengan abjad. Kita coba bikin semisal kita buat file baru lagi aja, kita sort.php, ketikkan PHP, kita ketikkan semisal komputer, array-nya adalah isinya CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Titik koma, enter, lalu kita gunakan fungsi sort, stringnya komputer, titik koma, lalu kita buat komputer sebagai key ya, kita gunakan for each. Nah, di sini string komputer kita gunakan sebagai key-nya, key dan value. Terus kita kurang wal besar, kita panggil echo, nah kita semisal ketikkan part komputernya, komputer yang pertama ya, jadi part komputer yang kita isi string key, lalu kita kasih sama dengan kita kasih value nya, sudah kita enter dengan gunakan fungsi br. Terus titik koma, kita save,
lalu kita coba run. Di sini kan acak ya, dari C, M, K, M lagi. Jadi kita coba run, harusnya objeknya lebih rapi ya, lebih urut. Maaf, kita ganti ke sort.php. Nah, jadinya seperti ini. Array yang kita buat decoding acak dengan fungsi sort, dia akan urut. Jadi C dulu, lalu K, baru M. Monitor dan mouse, dan karena N dan U lebih dulu N. Nah, jadi lebih rapi sesuai abjad. Terus ada juga R sort untuk kebalikan dari abjadnya. Kita coba ganti di sini, fungsinya kita tambahkan R depannya, kita save, kita refresh. Nah, dia otomatis abjad yang paling akhir ada di awal, jadi kebalikan dari sebelumnya. Nah, selain fungsi-fungsi yang tadi, teman-teman juga bisa cari di PHP manual. Ada banyak sekali fungsi selain yang tadi. Di sini teman-teman langsung cari variable and type relate extension, lalu teman-teman bisa klik array. Di sini ada banyak sekali fungsi dari penggunaan array. Ada change, chunk, column, fill key, dan masih banyak lagi. Jadi PHP itu sangat banyak fungsinya, yang terutama di array-nya. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.